malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Ini udah tenang, udah di rumah, nggak kena macet. Ya, Indonesia Arab macet, macet. tetap macet ya, tapi ya untungnya udah sampai di rumah dan kita bisa bersiaran dengan baik gitu, Mas Ryan. Nah, Ya, ngomongin tentang kabar-kabar yang baik, apakah dari market kita juga punya kabar baik nih selama 1 minggu ke belakang? Boleh infonya, Mas Ryan, silakan. ya, kita coba untuk lihat market ya dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama kita lihat dari Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan tipis ya dalam 1 minggu ya, yaitu di level 7.190 pada hari ini. Dan kita bisa lihat dalam pelemahan tipis ya dalam 1 minggu, tapi kalau dalam 1 hari kita dalam penguatan ya, yaitu Mhm. 0,86%. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam 1 minggu ini pergerakan kita dibandingkan dengan pergerakan 1 bulan ini, kita dalam posisi justru cukup tinggi. Jadi kalau kita melihat tangga turun ya, yang namanya Mhm. tangga turun kan ada turun, ada undakan sedikit, baru turun lagi. Nah, kita tuh di dalam satu undakan rata yang rawan untuk turun lebih dalam lagi. Jadi di titik ini biasa orang bisa sebut lower high ya. Oke. Jadi dalam kondisi seperti ini malah terindikasi lebih baik melakukan tindakan taking profit gitu. Tapi itu adalah sebuah analisa secara 1 bulanan, kita lihatnya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada indeks kan ada banyak di dunia. Ya, kalau kita bisa mau cari untuk yang lebih jauh, biasanya kita lihat langsung ke Amerika. Nah, kalau dalam 1 minggu terakhir juga kita ternyata memiliki tone yang sama, misalnya dengan Dow Jones Industrial. Nah, kalau kita lihat secara 1 bulan, ada perbedaan di sini karena ternyata dalam 1 bulan ini justru berada pada level yang cukup kuat secara support seperti itu. Nah, Mhm. kita akan coba lihat dari pergerakan yang menarik ini adalah currency ya, di mana dolar ini dalam posisi yang cukup kuat ya. Salah satunya karena terpilihnya presiden yang baru. Lalu juga kita bisa melihat bahwa ada beberapa tone dari SEC ya, di Oke. sana OJK-nya Amerika itu terasa akan menahan suku bunga tidak turun terlebih dahulu ya. Mhm. Jadi dianggap memang kalau tidak ada satu pertumbuhan yang cukup terus diturunkan menjadi suatu hal yang aneh kan, dan itu juga bisa terlihat. Nah, ini jadi mungkin untuk sementara waktu kita bisa santai terlebih dahulu karena tidak ada sebuah indikasi mau melakukan penurunan suku bunga, tapi kita juga nggak tahu ya kalau ternyata arah mata anginnya berubah gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat secara terakhir ya, kita lihat dalam 1 minggu untuk kurs sebenarnya kita dalam posisi pelemahan terhadap US dollar. Nah, dan Mhm. ini penguatan sorry dalam US dollar sekarang kita di level 15.825. Sedangkan yang terakhir Bitcoin, posisi Bitcoin ini kembali mendekati level tertingginya ya kalau dalam hari ini, karena berdasarkan pergerakan sampai dengan malam hari ini pada level 92.085, di mana tertinggi di 93.265 per 1 BTC ya, USDT ya, USD per 1 BTC seperti itu. Ini berada di area yang cukup tinggi pada malam hari ini. Oke, itu dia kabar dari market, selama 1 minggu ke belakang ya, Mas Ryan. Nah, hari ini kita membahas terkait dengan peer to peer lending yang Ya, berguguran. Kayaknya sih kalau betul. ngomongin berguguran ini kabarnya kurang baik gitu ya terdengarnya, tapi apakah totally not good gitu ya? Nanti kita akan membahas, tapi mungkin, kita akan sambung setelah yang satu ini. Jadi smart listeners, Indonesia versus Arab Saudi ya. Semoga Anda tetap mendengarkan kami gitu ya, ataupun mungkin nanti bisa menonton kembali di siaran ulangnya di channel YouTube Radio Smart FM. Hari ini kita membahas tentang peer to peer lending. Ya mungkin ini menjadi sebuah apa ya, sebuah peluang untuk masyarakat Indonesia bisa memanfaatkannya, tapi juga kayaknya cukup menjadi apa ya, hal yang challenging juga untuk para pelaku peer to peer lending. Mungkin kita bahas dulu Mas terkait dengan kondisi peer to peer lending di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sekarang ini di Indonesia? Iya, jadi memang tahun-tahun belakangan ini bukan sebuah iklim yang cukup baik sebenarnya. Mungkin kita bisa bilang dalam setiap instrumen yang kita temui lah, boleh Mmm, dibilang ya. Dan tentunya salah satunya fintech kan, yes, financial technology betul. itu ya salah satu yang paling pertama kali mendapatkan payung aturan itu Mmm, ya si peer to peer lending ini, oke. kegiatan pinjam meminjam berbasis elektronik.
Sebenarnya semua hal yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari dengan munculnya teknologi-teknologi baru seperti saat ini sebenarnya adalah memangkas jalur distribusi. Coba kita renungkan sedikit. Kita ngelihat berbagai macam marketplace yang muncul, itu sebenarnya kan memangkas jalur distribusi ya. Mhm. Yang tadinya mungkin penjual tidak bisa bertemu dengan pembeli secara langsung, sekarang dia bisa bertemu. Dan tadi banyak sekali pihak perantara yang akhirnya jadi hilang. Nah, ketika kita bertemu dengan peer-to-peer lending pada saat itu diciptakan untuk mempertemukan secara langsung orang yang membutuhkan uang dengan orang yang punya uang. Oke. Sehingga secara logikanya harusnya ini menjadi jauh lebih cepat, satu. Yang kedua akan jauh lebih efisien. Dan ini jadi jauh lebih transparan. Kenapa? Karena what you see is what you get. Yes. Saya sebagai seorang yang punya uang, ingin meminjamkan kepada orang lain, saya tahu orang tersebut, saya bisa lihat setransparan apa, ya saya pinjamkan. Hmm. Nah, dengan dibalut dengan era startup dan fintech, di sini jadi muncul tantangan baru. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang gaya fintech startup itu adalah mengejar sebuah tren. Hmm. Jadi kadang-kadang dia berani memberikan sebuah pemanis tertentu yang kadang-kadang jadi kita pikir kok saya kayaknya untungan beli nyicil daripada saya beli langsung Langsung ya. ya, atau dengan bunga yang menarik ya, dengan dua sudut pandang, bunga yang begitu rendahnya bagi yang meminjam Mhm. dan bunga yang begitu tingginya bagi yang meminjamkan. Ini kan terjadi suatu gap yang menarik di sini ya, Betul. sehingga orang akan berlomba-lomba ke sini tanpa kita berpikir dulu risiko selanjutnya. Nah, di situ muncullah tren ini yang terjadi. Nah, dengan adanya aturan juga di sini mungkin akhirnya ada tiga sisi di sini yang saya dapat katakan. Lama-kelamaan pihak yang meminjam jadi lebih selebor. Kenapa? Mhm. Karena ya dengan mudahnya begitu banyak aplikasi akhirnya meminjam dengan spending yang berlebih. Ya. Yang kedua, secara aturan juga mungkin ditingkatkan tujuannya untuk saling mengamankan, namun juga mungkin apakah itu menjadi sesuatu pengaturan yang tepat juga mungkin kita perlu bisa melihat lebih jauh. Dari Oke. sisi pelaku yang seperti tadi saya katakan, dia mengejar sesuatu yang bukan dasar dari sebuah perusahaan harus berdiri, yaitu harus akhirnya untung, tapi mengejar sebuah pertumbuhan. Karena yang namanya startup itu gayanya itu adalah rugi duluan, untung belakangan, yang penting tumbuh duluan dengan sebuah parameter yang dia harapkan. Oke. Usernya bertambah dengan banyak. Ya. Gitu loh. Ya, jadi memang era startup itu ya kayak gitu gayanya. Dia mikir, bahkan mikir belakangan mengenai bisnis model bisa jadi. Hmm. Karena dia jalan duluan segala-galanya. Lah itulah yang menjadi perhatian buat kita berbicara apa sih bedanya sebuah perusahaan konvensional dengan sebuah perusahaan startup. Ya startup itu adalah profitnya di belakang. Loh Pak, memang yang namanya perusahaan yang biasa bukannya profit juga belakangan dong Pak? Bukan, tapi cara berpikirnya itu dia sudah memformulasikan dan mungkin akan lebih duluan melakukan ekspansi kalau dapat profit. Mhm. Oke. Tapi kalau perusahaan berbasis startup, dia berani ekspansi tanpa sudah profit. Jadi logikanya terbalik. Di sini ada Hmm. tiga yang selalu tarik-menarik. Nah, di sini mulai terjadi pertumbuhan yang besar, di mana pertumbuhan perusahaan mungkin tidak terkejar dengan janji-janji kepada investor, Oke. maka mungkin mulai melakukan berbagai macam trik, ya termasuk juga yang mungkin misalnya gagal bayarnya menjadi lebih besar, lalu ditutup dengan berbagai macam cara. Hmm. Lalu juga sudut pandang pengawasannya juga bukan salah menurut saya loh ya. Karena saya juga sebagai orang direktur utama peer to peer, Mhm. pada saat ini masih punya peer to peer, tapi saya berbicara pada saat ini dengan melupaskan jubah itu dengan orang dengan sudut pandang yang memang mau mengedukasi. Yes. Ya, peraturannya juga semakin hari pengaturan bunga semakin ketat. Mhm. Ya kalau pengaturan bunga semakin ketat, kita bayangkan begini. Semangat dasar peer-to-peer lending datang adalah mengubah yang unbankable menjadi bisa melakukan kegiatan meminjam. Oke. Selama ini orang-orang yang tidak memiliki rekam jejak di bank, minjemnya kemana? Iya, sulit ya. Rentenir, Betul. ya dong, bunganya tinggi, shark loan boleh dibilang. Adanya peer-to-peer yang mencoba mengayomi dengan sebuah aturan yang lebih longgar tanpa menggunakan gaya bank, sehingga dia bisa mendapatkan pinjaman. Bagi mereka yang selama ini tidak bisa meminjam kepada bank, dengan datangnya kepada peer-to-peer itu jadi bagus. Kenapa? Yang tadinya segunung, ya jadi separuh gunung. Mhm. Mhm. Tapi tidak mungkin bisa sama dengan bank. Kenapa?
Bank kan industri 1 abad punya urusan di negara Betul. kita. BRI sudah 1 abad. Artinya adalah sistem risk yang dibuat pada bank kalau mau diterapkan, ya akhirnya orang itu yang namanya bankable. Ya jadi cakap di depan bank. Kalau cakap di depan bank, apakah dia akan pergi ke peer to peer? Pertanyaan 2 kali, ngapain pergi ke peer to peer? Saya pergi aja ke bank. Mhm. Artinya pasti akan ada bunga yang lebih tinggi, Oke. tapi tidak lebih tinggi daripada rentenir. Bagus dong, harusnya secara ini bagus dong. Tapi mungkin OJK melihat dengan cara yang berbeda di sini. Ingat, saya melepaskan jubah dengan sudut pandang lain. Yes. Di sini aturan untuk bunga ditekan. Yang mana kalau kita pikir-pikir, di dalam, correct me if I'm wrong, di dalam industri sektor keuangan yang lain yang sifatnya pinjam meminjam termasuk bank, emangnya bunga pinjaman diatur? Hmm. Enggak loh. Ya. Loh, Mas Ren kok bisa ngomong gitu? Loh, saya ini kartu kredit saya kalau saya kasih lihat nanti bingung, kartu kredit apapun saya punya. Ya. Dulu saya ngerti cara main itu. Jadi kalau Oke. Om Roy Sakti sama saja. Roy Sakti dulu gue juga gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita pergi ke bank saja, tanya, saya mau tahu dong bunga untuk pinjaman KPR. Oh iya Pak, bunga fixnya sekian. Enggak, saya nggak mau ngomong bunga fixnya. Coba kamu tahu nggak bunga floatingmu berapa? Itu marketingnya pun rada bingung jawabnya. Betul. Kenapa? Ya karena sesuatu hal itu nggak memiliki sebuah aturan yang baku, tapi ada diatur oleh bank tersebut mengikuti apa? Ya mengikuti risiko di dalam bank tersebut juga. Gitu. Jadi di sini diaturlah secara bunganya, menjadi pada saat ini ditekan, industrinya menjadi berat untuk tumbuh, di tengah tekanan gaya startup yang muncul di dalam si perusahaannya sendiri, ditambah tekanan dari behavior yang mungkin sudah mulai nggak kuat bayar, ya kan? Pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, akhirnya bukan tutup lubang, tapi gali lubang, tutupnya lupa, ya kan? Oke. Ya jadilah muncullah masalah pada hari ini. Jadi ini adalah menurut saya ini adalah seleksi alam. Oke. Adalah wajar kalau hari ini kita dengar ada 2 cerita. Sebelumnya ada juga yang sudah duluan yang basisnya adalah perkebunan. Memang nature perkebunan itu fraud. Mohon maaf saya harus ngomong seperti itu. Lalu sekarang muncul yang terbesar yang akhirnya dicabut izinnya, sudah mulai ramai gugatan. Lalu juga ada satu lagi yang baru saja beberapa hari terakhir dan per hari ini di perusahaan peer to peer yang katanya di-fraud oleh borrowernya. Oke. Jadi yang besar-besar pun mendapatkan cobaan, yang kecil-kecil sudah pasti kena cobaan Pasti. besar. Kenapa? Karena citranya jadi membingungkan di sini. Betul. Dan repotnya ada beberapa waktu yang lalu itu kita rada ngeblur dengan yang namanya pinjol ilegal. Pinjol ilegal adalah pinjaman online yang tidak memiliki izin. Nah, lalu ada endorse dari salah satu orang yang cukup terkenal di Indonesia yang mengatakan kalau pinjol ilegal jangan dibayar. Oke. Yang namanya utang di mana-mana, mau legal ilegal, mau bayar Harus mau bayar. dibayar. Ya kan? Ini jadi ruwet nih semua di sini. Nah, jadi yang tiba-tiba sudah tidak mampu mendapatkan hembusan informasi bahwa pinjaman tidak perlu dibayar, di mana kalau bedanya debt itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah kewajiban. Nah, makanya namanya adalah obligasi. Obligasi adalah obligation. Gitu. Jadi itu satu sisi jadi ngeblur sendiri. Ini mesti saya udah susah, saya baru bayar atau enggak? Dan memang ternyata bicara mengenai pinjaman bermasalah itu sekarang tuh dengan saya kan suka berikan nomor WhatsApp saya. Itu hampir setiap hari itu yang WA itu adalah yang punya masalah dengan pinjamannya. Oke. Jadi ini menurut saya bukan bicara mengenai judi online aja, ini menjadi darurat nasional. Betul. Tapi tidak mampu bayar pinjaman ini sudah darurat duluan. Gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya orang meminjam mungkin karena tidak bisa mengendalikan gaya hidup. Itu yang pertama. Tapi bisa juga karena sudah tidak punya pilihan lain akhirnya meminjam. Oke. Ya, ini kan lebih kritis ya. Yes. Gitu. Kalau kita bicara mengenai judi, mungkin dia itu coba-coba bermain dan dia tiba-tiba jadi kecanduan. Tapi di sini kita mendapatkan sebuah hal yang lebih kacau lagi, bahwa dia kadang tidak bisa membedakan bahwa itu adalah duit pribadi atau duit pinjaman. Oke, ya. Iya kan? Wah, ini jadi repot di sini. Jadi saya ngerasa bahwa ini
mungkin kalau saya pribadi, saya melihat ini kondisi darurat nasional ini mengenai pinjaman-pinjaman ini. Betul, betul, betul. Dan sudah banyak juga ya tingkat-tingkat kriminalitas juga ya Mas, dan juga mungkin hal-hal yang tidak diinginkan dari dampak pinjaman online yang mungkin legal bahkan yang ilegal. Nanti kita akan bahas lagi ya. Di balik gugurnya peer-to-peer lending, apakah yang menjadi faktor utama ini adalah kredit macet yang juga mungkin banyak dirasakan ya, dan juga mungkin angka pertumbuhannya juga cukup tinggi gitu di Indonesia? Apa karena persepsi itu atau justru ada hal lain Mas yang mungkin menjadi faktor utama dari bergugurannya peer-to-peer lending? Iya, pertama ya memang kalau kita lihat yang namanya pinjaman itu selalu dua ya, pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Produktif ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pinjaman produktif ini mungkin adalah dampak ya, karena kita melewati tahun-tahun yang cukup sulit sehingga banyak yang mencoba bertahan dan akhirnya tidak mampu bertahan sehingga dia mulailah mungkin apa namanya ya, mungkin jadi trigger jegernya lah gitu ya di 2024 bisa jadi seperti itu. Jadi ya secara yang produktif mungkin masalahnya di sana ya. Sedangkan kalau untuk yang konsumtif juga ada sebagian yang memang akhirnya tidak mampu lagi atau ya sebenarnya dia saat ini sudah semakin kecanduan. Ya jadi dia semakin kecanduan, yang paling kacau ya pertama dia konsumtif. Oke. Yang kedua itu dia mencoba untuk meminjam sesuatu yang sebenarnya bukan sebuah tindakan yang baik. Misalnya ada yang kejadian yang kacau sekali itu ya, dia pinjaman online untuk main judi online. Kan Wah, itu adalah dua combo yang mengerikan sekali ya. betul. Yes. Ya ini adalah apa? Karena begitu mudahnya. Mhm. Ya begitu mudahnya untuk meminjam. Nah, jadi ketika ini terjadi, ini kita bicara dengan orang yang meminjam dengan cara yang benar gitu ya. Yes. Ya, lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan kan ini kan ada peer-to-peer lending. Yang benar itu kan adalah yang punya uang meminjamkan kepada yang ya membutuhkan uang seperti Mhm. itu. Tapi kan ada yang namanya tindakan super lender ya. Super lender itu artinya dia satu satu orang yang meminjamkan kepada banyak pihak. Oke. Ini Halo? ketika kita bicara mengenai konsep peer to peer. Peer Ya. to peer itu kan adalah many to many, Mhm. bukan one to many kan Ya. seperti itu. Tapi kan ada di dalam kondisi peer to peer lending pada saat ini yang namanya super lender tuh ada saja kejadian seperti itu. Mhm. Nah ya ketika mereka lama-kelamaan kena gagal bayar semakin hari semakin tinggi, Oke. ya otomatis kan lama-lama mereka juga mungkin jadi gerah juga. Mhm. Ya, gerah juga mungkin mulai dengan penagihan yang nggak beres. Ya, mungkin dengan hal-hal yang mungkin bukan mengintimidasi kan tidak boleh ya. Karena kan dalam best practice untuk desk call, Betul. collection di dalam peer to peer juga itu sudah banyak sekali itu kejadian. Kan ya tidak boleh kena kena semprit dengan OJK sendiri. Mhm. Ya. Lain daripada itu juga mungkin yang repot adalah si platform nih di sini. Platform Oke. ini kan tidak boleh mengambil posisi sebenarnya kan. Karena dia itu kan hanya penengah. Sama seperti marketplace lah di sekitar kita pada saat ini. Si marketplace itu kan tidak boleh menyediakan barang sebenarnya. Dia Ya. hanya mempertemukan antara buyer dan seller. Tapi karena kondisinya mungkin menjadi lebih buruk, tiba-tiba ada saja kejadian si marketplace ini, si peer to peer ini ikut mengambil posisi. Disinilah mulai terjadi konflik of interest. Oh, ya. Ini ya berarti sebenarnya melanggar peraturan. Kalau diaudit pasti kena tuh sama OJK. Kena semprit tuh, bisa kena Hmm. kartu kuning, mungkin bisa kena kartu merah. Oke. Kartu merah berarti kan cabut, izinnya dicabut, ya kan? Atau juga karena seiring dengan waktu tidak berjalan dengan baik pinjamannya, berarti kan fee base-nya nggak berjalan nih. Oke. Nah, fee base-nya nggak berjalan, mulailah ada uang yang mengalir ini mulai dipakai nih untuk misalnya hasil pembayaran borrower bukan dibayarkan kepada lender, tapi mungkin diputar dulu untuk membayar karyawan. Nah, ini kan nggak boleh. Berarti kan ada tata kelola yang nggak bagus di Yes. sini dari peer to peer-nya. Berarti kan dia sudah mulai melakukan ya side streaming sih enggak ya, orang bukan duit dia itu sebenarnya udah tindakan fraud juga. Nggak boleh itu seperti itu. Karena apa? Karena pertumbuhannya tidak bisa mengimbangi dengan gaji yang harus dibayar. Sedangkan si investor daripada perusahaan peer to peer itu ngelihat pertumbuhan dan dia nggak tumbuh. Kan Oke, jadi oke. panjang nih ceritanya di sini Betul. ya. Iya, jadi ya dimulai dengan bisnisnya yang tidak berjalan dengan semestinya,
lalu juga mungkin aturan bunga yang ikut dicowel-cowel untuk terus ditekan dengan sudut pandang untuk bisa memenangkan kebutuhan para peminjam, tapi di satu sisi ada downside-nya di sini yang mungkin harus dikaji ulang terkait dengan ikut-ikutannya regulator menentukan yang namanya suku bunga di sini. Mhm. Ini gue kayak curhat ya hari ini ya, buset dah. Curhat dalam porsi edukasi, nggak apa-apa Mas Ryan ya. Kan gini, kita harus Aha. duduk dengan Ya, logika berpikir, ini memang menyenangkan semua pihak tidak bisa. betul. Tapi pada akhirnya, tolong kembalikan dengan, saya selalu bilang kepada anak saya pun sama. Mhm. Ketika kamu kesulitan mengerjakan soal yang sulit, Oke, kembalilah dengan mengambil soal yang sederhana. betul. Nah, ini kan anggap soal sulit ya. Yes. Contoh gini sekarang, saya tiba-tiba ya, saya mau tanya, Mhm. ada marketplace ya. Ya, dia kan cuma sebenarnya marketplace itu cuma tempat mempertemukan. Mhm. Coba apa kabarnya tiba-tiba marketplace itu ikut-ikutan untuk menentukan harga. Wah, repot banget. Bagus lu. Iya. Iya kan? Aha. Sekarang yang kedua, yang namanya peer to peer itu ada namanya tingkat kegagalan kesehatan pembayaran TKB 90 untuk 90 hari. Oke. Oke. Mhm. Yang mana harus kurang dari 5% disebut sehat. Hmm. Di mana 5% itu datangnya dari langit mana? Gampang, cara berpikirnya saya tahu, yaitu dilihat dari yang namanya bank. Kenapa? Karena kolektibilitas bank ada yang namanya non-performing loan, NPL. NPL bank yang sehat adalah 5%. Hmm. Nah, diambillah soal yang sama untuk bank, ditaruhlah pada peer-to-peer. Di sini menurut saya ada dua cara berpikir yang lucu, tidak seperti cara mengerjakan soal anak saya. Kenapa? Begini lihatnya. Pertama, saya bilang, itu bank bos, satu abad. Ini Hmm. peer-to-peer bos, aturannya baru ada 2016 ke 17. Oke. Tingkat levelnya dibuat sama untuk gagal bayarnya 5%. Yang mana ini ketemunya adalah mengkonversi semangat unbankable mengubah menjadi bankable. Mhm. Effortnya lebih gede loh. Betul. Itu sama seperti Bapak Yohanes Surya mengajar anak-anak di Papua untuk tiba-tiba menjadi juara Olimpiade Matematika. Mhm. Dibandingkan ada guru les yang ngajar di Tangerang, katakanlah, untuk Oke. membuat dia jadi pintar matematika. Effortnya banyak double. Betul. Kan dihitung tuh. Tapi Hmm. dihitung sama. Wah, ini ya soalnya nggak sama nih, kan? Yang Oke. kedua, nggak apa-apa ya, saya ajak untuk teman-teman smart listeners itu, kritis itu kadang-kadang kita harus ada banyak aspek. Betul. Agar kita tahu posisinya bahwa is it the right time untuk invest, untuk placement duit saya. Mhm. Karena kalau nggak ada tingkat kritis, nggak ada gunanya juga kita. Akhirnya kita Ya. cuma kena arus aja. Mhm. Mhm. Ya, atau kita dijualin barang busuk, kena kantong kita akhirnya. Ya. Karena kita nggak mau dong. Ya Bener dong. nggak? Betul. Ingat, saya hari ini melepaskan, detik ini saya melepaskan jubah saya sebagai memiliki investasi-investasi pada lembaga jasa keuangan. Saya Mhm. ingin mengedukasi dengan cara berpikir saya sebagai seorang investor yang pengen duit saya tumbuh. Ya. Nah, Mhm. yang kedua, bayangkan tiba-tiba kewajiban untuk mengantar barang tepat waktu itu datangnya diwajibkan, itu tolak ukurnya untuk marketplace-nya. Jadi ada sebuah marketplace Oke. yang kalau ternyata tingkat kelancaran pengiriman barangnya bermasalah, itu sebenarnya salah marketplace-nya atau salah jasa pengirimannya. Mhm. Kira-kira yang mana Mbak Audrey? Jadi ada barang yang lama nyampenya. Ya. Salah marketplace-nya atau salah jasa pengirimannya? Jasa pengirimannya. Jasa pengirimannya dong. Betul. Tapi dijadikan ukuran kesehatan untuk marketplace itu Marketplace-nya. menjadi sehat. Iya. Gila nggak sih? Yes. Oke, kita balik sekarang. Mhm. Ini soal tuh. Oke, kita tarik nih. Peer-to-peer lending, Mhm. tingkat kesehatan pembayarannya itu kan adalah dikembalikan lagi ke dua belah pihak yang memang bertemu untuk di marketplace-nya. Betul, betul. Sepakat. Ya. Tiba-tiba tingkat kesehatannya di-challenge kepada pihak peer-to-peer-nya. Peer-to-peer-nya. Ya. Loh, kan melakukan proses due diligence. Sama, yang namanya marketplace juga sama. Mhm. Seller-sellernya kan di due diligence dulu. Minta KTP, alamat toko fisik, Betul. alamat pengantaran, ada rata-rata pengiriman. Ada, bener nggak? Betul, betul. Tapi kelancarannya dijamin oleh marketplace-nya. Nggak salah soal tuh. Mhm. Di sini terjadi sesuatu yang memang, iya sorry, teman-teman gue juga. Mungkin Aha. harus dipikirkan ulang deh. Ya, Tolak ya.
salah kali diambil. Oke. Akhirnya apa? Mhm. Akhirnya apa? Akhirnya kan sebagai sebuah perusahaan kan dia dengan segala daya dan upaya untuk membuat itu Berjalan bisa terus ya. Mhm. fulfill kan? Mhm. Lah kalau sesuatu yang dimulai dengan rujukan soal yang salah di fulfill ya jawabannya salah dong, bener nggak sih? Betul, tetap salah ya. Ya salah Mhm. satunya jangan-jangan kejadian hari ini tiba-tiba jeger di belakang. Sebenarnya bener tuh bisa sesuatu yang notabene nggak mungkin nilainya adalah 5%, Mhm. seperti sebuah industri satu abad ditantang dalam waktu 2017 menuju 2024 dalam 7 tahun memiliki level yang sama tapi dengan effort yang berbeda. Tolak ukurnya benerkah? Dan ternyata saya tanya-tanya nih sama teman-teman kan banyak ya Ya. pelaku fintech dan juga pinjol-pinjol di luar negeri. Mhm. Bagaimana di luar negeri itu? Apakah betul itu untuk bad debt-nya 5%? Nggak ada, Ryan. lima Oke. persen gimana? Orang ini adalah sesuatu yang unbankable kok. Mhm. Buat 5% lo ya, Abu saya lo Indonesia hebat dong saya bilang. Lo iya makanya saya mau belajar. Gua Oke. kayaknya makin di band nih dengan Iya. Kita coba sampai sesi terakhir ya. Semoga masih aman siaran ini soalnya serius. Dan ini juga ada pertanyaan nih Mas Ryan dari Bapak Felix yang ada di Jakarta Barat ya. Malam Mas Ya. Ryan, saya lebih menyoroti terkait regulasinya karena memang sekarang gampang banget untuk mendapatkan pinjaman dari peer to peer lending. Apakah ini yang harus menjadi concern juga ya pemerintah untuk menerapkan regulasi peminjaman yang lebih complicated sehingga nggak semuanya ini bisa mengakses dengan mudahnya, apalagi untuk hal-hal yang konsumtif atau seperti apa, kita akan bahas sesi berikutnya ya Mas Ryan ya. Tanya terkait regulasi nih Mas, terkait regulasi peminjaman. Mungkin seperti jokes yang beredar ya, kayaknya kalau untuk minjem di peer to peer itu cuma sekedar selfie sama KTP aja akhirnya bisa lah ya mendapatkan pinjaman dengan nilai-nilai yang bahkan fantastis. Apakah ini menjadi catatan juga nih Mas untuk istilahnya diperibet lagi ya terkait dengan regulasi peminjaman sehingga mungkin mengurangi kredit-kredit macet dan apa ya jadi stigma negatif juga kepada peer to peer lending ya Mas Ryan atau seperti apa? Silakan. Ya, dua sisi Hmm, sebenarnya. Ketika begitu mudahnya pinjaman itu ada, sebenarnya itu kan mendobrak metode profiling dari kriteria orang layak pinjam. oke. Ketika kita anggap bahwa cara semudah itu, kita anggap kata-kata semudah itu adalah Mhm. mudah. Sebenarnya itu kan yang memang kita tidak dapatkan di industri keuangan yang lain. Mhm, betul. Yang dilihat tidak seperti caranya bank, tolong bawa dong rekening koran 3 bulanmu, Mhm. ya kan? Coba kamu sudah punya deposito belum? Itu Ya. kan mungkin bagaimana cara bank membaca dan melihat Yes. dengan sudut pandang namanya aset kolateral, Mhm. jaminan berbentuk aset. Tapi kalau yang dilihat secara peer to peer itu mungkin satu adalah profil bahwa orang ini punya rekam jejak tidak suka kabur. Mhm. Oh, ternyata nomor handphone yang dipakai sudah 15 tahun. Ya. Kalau orang sudah punya handphone 15 tahun dipakai dan nggak ganti, berarti ini profilnya bagus. Ya. Itu nggak bisa dibaca oleh bank, nggak pakai cara itu. Mhm. Ya kan? Atau dia balik lagi, oh ternyata dia suka belanja menggunakan uang elektronik, top up-nya gede-gede. Mhm. Kalau dia top up-nya gede-gede, berarti dia punya kemampuan purchase power-nya tinggi. Kalau purchase power-nya tinggi, berarti kita bisa leverage. Tapi dia Mhm. selama ini nggak pernah pakai bank. Bisa jadi dong. Oke. Itu yang dipakai, yang di-capture. Itu semangat dasarnya fintech tuh sebenarnya arahnya adalah meng-capture sesuatu yang tadinya tidak ter-capture. Dengan menggunakan teknologi dan behavior manusia. Mhm. Itu dasarnya dari fintech, kata-kata itu ke arah sana gitu loh. Nah sekarang, kalau itu mau diperketat dengan caranya aset kolateral, lah ya kembali saja ke perusahaan multifinance. Ya, kembali saja pinjam ke bank. Ya memang salah alamat tempat minjamnya. Oke. Nah, itu kalau saya mau dalam sudut pandang membela yang namanya kata-kata mudah ya. Makanya saya kasih Mhm. kata kutip tuh mudah. Itu ya Yes. sebenarnya nggak mudah juga. Orang bisa pakai yang namanya handphone untuk nomor perdana mungkin sudah 15 tahun juga nggak mudah kan Mhm. sebenarnya. Mhm. Ya kan? Ada kolateral gaya lain yang digunakan dalam fintech. Kita mau ngomong kayak gitu. Lalu kalau kita bicara dengan sudut pandang lain, sebegitu mudahnya dalam sudut pandang perusahaan, itu kan akan mengandung resiko juga di perusahaan tersebut kalau ternyata dia tidak bayar dong. Ya.
Makanya diganjarlah dengan rate premium atau bunga yang tidak bisa sama dengan di bank. Oke. Iya Ya, dong. ya, Jadi harus imbang betul. secara berpikirnya harusnya. Kamu tidak bisa dengan cara ini minjam ke bank kan? Mhm. Ya. Tapi kamu menggunakan cara lain untuk minjam kan? Yes. Karena ini adalah resiko, ini adalah sesuatu yang out of the box, maka boleh dong saya minta bayaran lebih mahal Betul. daripada kamu ke bank. Ya. Logika dasar kembali lagi harusnya bisnis fintech juga di situ untuk peer Mhm. to peer-nya, ya kan? Ya, dengan adanya aturan, disinilah mulai menjadi sesuatu yang kadang berjalan di tengah. Oke. Iya dong. Ya. Oh ya, aturan tata cara untuk melakukan bagaimana agar orang boleh minjam adalah ABC. Hati-hati loh, kalau misalnya ABC yang disebut, berarti bila tidak dilaksanakan ABC-nya berarti melanggar. Tapi kalau ABC sudah disebut, berarti disebut oke, nanti jangan jangan salah. Loh iya kan, aturan sudah mengatakan syarat ABC terpenuhi boleh minjam. Loh jadi salah kan? Mhm. Kenapa Mhm. kok jadi salah? Loh iya, padahal ABC ini cuma suatu syarat sederhana agar orang itu dianggap cakap untuk meminjam. Apakah layak dia bisa meminjam dengan nilai tertentu? Kembali lagi risikonya harus dimainkan. Oke. Jadi memang ini bukan sebuah perkara yang mudah gitu loh. Dan memang fintech pun mencari bentuk. Jadi di sini sudah kita lihat bahwa era fintech itu di sini ya mulainya adalah ngebut, lalu di sini ya mungkin menurut saya memang fasenya terjadi sebuah ya babak penyisian ini, eliminasi dan penyisian gitu. Ya juga harus berbenah secara regulasi. Benar nggak, tepat nggak apa yang diatur, Mhm. ya kan? Karena kalau tidak tepat yang diatur mematikan industrinya juga. Yes. Ya, dengan aturan itu jangan-jangan malah dijadikan senjata bagi dua belah pihak. Untuk apa? Yang satu menggunakannya untuk tidak bayar, Mhm. ya kan? Yang satu menggunakan untuk menjalankan operasional perusahaan peer-to-peer dengan cara yang tidak salah kan, saya tidak melanggar aturan itu. Oke. Nah, padahal ternyata merugikan secara aspek bisnis. Ya, kan apa kabar? Mhm. Itu cara buat regulator loh ya, bukan Ya. buat pada si lender atau si borrowernya gitu. Oke, semoga membantu ya, Pak Felix ya. Mungkin satu Nah, lagi nih Mas Ryan, respon ya dari Ibu Mentari, tidak ada lokasinya gitu ya. ya, ya, Mas Ryan pemahaman yang ya. menarik gitu ya, saya juga menemukan dan bahkan di sekitar saya gitu ya, banyak yang akhirnya tidak membayarkan hutang mereka kepada peer to peer lending karena dianggap ilegal gitu ya. Nah ini apa sih sebenarnya yang terjadi kepada peer to peer lending jika mungkin para peminjam tidak membayarkan ya hal-hal yang tidak semestinya yang semestinya dibayarkan. Silakan Mas Ryan. Ya, ganjarannya nanti akan makin susah di kemudian hari untuk bisa minjam, untuk bisa minjam atau mengakses bank. Oke. Misal ya, pertama contohnya dia sekarang tuh ada namanya Pusdafil ya. Mhm. Di situ semua peer to peer harus melaporkan kesehatan dari para borrowernya. Kesehatan tuh bukan kesehatan medical check up ya, kesehatan hutangnya di situ. Oke. Nah, nanti ketika dia bermasalah di sana, dia juga akan bisa menghit data tersebut kepada Pevindo Mhm. untuk tempat credit scoring. Ya. Nah, nanti di situ kita dapat dua tuh masalah. Lalu ternyata dia dilaporkan kepada Slik OJK. Mhm. Gak bayarnya 15 juta, mau cicil rumah, besok nggak bisa. Oke. Kenapa? Karena yang 15 jutanya nyangkut. Mmm. Nah, itu kan jadi masalah gitu. Lalu nanti kalau misalnya ya, ini misalnya terjadi ya. Ini ceritanya cerita omong kosong lah, boleh dibilang, tapi boleh dipertimbangkan. Oke. Peer to peer-nya ternyata cukup oke ya. Mhm. Dia punya data cukup banyak. Bank itu mungkin kan akan ada namanya bank digital, ada apa gitu ya. Ya. Ternyata dia kan pada akhirnya bank juga boleh melakukan tindakan KTA kan, kredit tanpa agunan, bukan kredit tanpa angsuran loh. Oke. Nah, dia mau menggunakan big datanya, dia akuisisi perusahaan peer to peer. Akuisisi perusahaan peer to peer itu, lalu datanya itu diutilize meskipun ini jadi yes or no ya. Nah, Mhm. karena ada namanya undang-undang perlindungan data pribadi. Betul. Tapi kan kalau yang namanya kesehatan pembayarannya lalu digunakan sebagai scoring memang salah, kan enggak? Karena kan tidak diekspos keluar Ya. dan digunakan di dalam, dan mungkin saja di peer to peer tersebut sudah ada user consent bahwa memang digunakan untuk keperluan credit scoring dan memang diperbolehkan. Ya Mmm. cilaka 12 nanti pergi ke bank manapun tambah susah juga. Oke.
gitu. Pak, kan ada pinjol ilegal, Pak. Lah, jadi susah ya, karena Mhm, kita agak bingung. betul. Pinjol ilegal, tetangga sama mamimu juga pinjaman ilegal. Kalau mau dibikin nyolot-nyolotan gitu. Betul. Iya, karena kan Mhm, pinjaman yang nggak memiliki izin resmi dari OJK OJK, berarti namanya ilegal. mhm. Tetangga juga ilegal tuh. Ya, Nggak dibayar dong. Nah, kan jadi terlalu susah ya. Intinya tuh tidak di situ. mhm, Mau minjam apa mau minta? mmm, Kalau mau minta ya minta. ya Tapi kalau pinjam mau legal, ilegal, mau harus dibayar. pinjaman tetangga, suami, istri, anak, menantu, apa yang pokoknya ya tetap aja harus bayar. Mhm, mhm, Dasarnya dulu akadnya apa, makanya harus jelas. oke. Kalau saya mau pinjam ya pinjam, pinjam ya bayar. Silahkan nego kalau nggak mampu bayar. Nggak mampu Mmm, loh ya, bukan nggak mau loh ya, ceritanya beda. Nanti oke. dipelintir. Jangan ya, jangan ada ditambah-tambahkan ya. Oke, mungkin Mas Ryan sekitar 2 menit lagi waktu kita boleh, diberi catatan gitu ya untuk para peminjam dan juga mungkin untuk peer to peer lending atau mungkin ke pemerintah sedikit juga boleh banget kalau Mas Ryan bersedia. Silakan Mas Ryan. Iya, di poin ini memang udaranya, cuacanya lagi mendung-mendung ya, Yes. kayak di sekitar kita hari ini ya, Mhm, gampang-gampang hujan, gampang-gampang badai. Buat yang meminjam harus bijak ya. ya, Ya kalau sudah tidak mampu ya sudahlah, mendingan jangan tambah pinjaman ya. mhm, Dengan meminjam bukan kita bilang besok lusa mungkin hidup lebih baik. Nggak harap, jangan ngomong begitu ya. oke, Kenapa? Karena biasanya orang yang minjam hidupnya nggak tambah lebih baik, malah tambah repot dan betul. akhirnya menggunung hutangnya. Lebih Mhm, baik surrender saja, negosiasi, menyerah kalah, mhm, atur kembali, namanya adalah restrukturisasi hutang. oke, Sedangkan kalau untuk yang perusahaannya ya di sini peer to peernya ya sesama lah, saya juga punya perusahaan peer to peer. mhm, Cobalah kita mulai kembali mengedepankan namanya transparansi apa adanya. Jelek is jelek, nggak berhasil, ya buat itu seperti itu gitu loh. Jangan oke, sampai membohongi semua pihak. Kenapa? Karena membohongi semua pihak, sebuah kebohongan harus ditutup dengan kebohongan baru. ya, Ya, dengan yang bicara mengenai regulator, ketika bicara menjadi orang yang melakukan mengatur ya, coba juga bukan hanya mengatur, ada yang namanya kegiatan itu kan adalah mengawasi dan mendengarkan. Bagaimana pengawasan dapat berjalan dengan baik kalau mendengarkannya sulit? oke, Nah, ini jadi sesuatu yang harus dijalankan. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti ini saya agak merasa bahwa semua pihak dirugikan loh akhirnya. mhm, mhm. Kalau semua pihak dirugikan, terus yang untung nggak ada. Terus ngapain kita jalanin ya? Kalau semua rugi. Gitu. Oke, oke. Jadi ini semoga menjadi edukasi yang, baik gitu ya small listeners ya untuk Anda dan juga kalau memang Anda, sayang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga boleh di-share ya informasi ini kepada orang-orang sekitar Anda, terkhusus mungkin yang, hobi ataupun mungkin sering lah ya melakukan peminjaman dalam peer to peer lending, silakan Anda boleh copy link-nya di channel YouTube kami di Radio Smart FM. So thank you Mas Ryan sudah Yes. mengingatkan kita poin yang satu ini yang banyak mispersepsi. Kita ketemu minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dan edukasi yang menarik. Kalau begitu kami pamit, semua listeners, sampai jumpa dan sukses untuk Anda.